Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kera raksasa berbulu emas itu memukul dadanya dengan kedua tangan, dan aura yang sangat keras segera meletus, menyebabkan formasi awan kuning di dekatnya berjatuhan dengan keras. Di dalam aula Heaven Shocking Peak, semua orang di kuil Realm Origin, termasuk Taoist Hesan, terkejut melihat kera raksasa yang begitu mengerikan dan menakutkan melalui penghalang cahaya awan kuning. Dahi Taoist Hesan sedikit berkeringat, dan dia menunjuk ke pilar batu giok di sekelilingnya secara berurutan saat dia mulai melantunkan mantra dengan tergesa-gesa. Permukaan semua pilar giok bersinar dengan cahaya kuning, dan penghalang cahaya kuning di sekitar puncak tiba-tiba menebal dan menjadi lebih padat. Kera raksasa berbulu emas itu mengangkat kepalanya dan melolong panjang, lalu meninju ke depan. Cahaya keemasan yang menyilaukan meletus dari tinju raksasa, dan seluruh tinju menyapu udara dengan kekuatan yang luar biasa, menimbulkan badai emas berkabut, dan dengan ganas membombardir penghalang cahaya awan kuning. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Cahaya keemasan dan kuning tiba-tiba meletus, seolah-olah dua matahari yang terik, satu emas dan satu kuning, bertabrakan dengan keras, melepaskan cahaya yang tidak berani dilihat oleh siapapun secara langsung. Permukaan penghalang cahaya bergetar hebat, dan tempat di mana ia dipukul ambruk, mengeluarkan suara robekan. Retakan jaring laba-laba muncul di sekitarnya, dan dengan cepat menyebar ke sekitarnya. Di dalam aula Heaven Shocking Peak, platform batu giok 3 tingkat dan semua pilar batu giok di sekitarnya bergetar hebat. Platform batu giok bergetar hebat, dan beberapa retakan bahkan muncul di tangga. Semua kultivator integrasi tubuh di sekitarnya merasakan dantian mereka bergetar hebat bersama dengan platform batu giok, dan mereka semua memuntahkan seteguk darah, tidak lagi dapat mempertahankan ekspresi tenang. Formasi surga memimpin bumi yang menyelimuti puncak mengejutkan surga didirikan bertahun-tahun yang lalu oleh beberapa master formasi di bawah bimbingan Patriark Kejelasan, dan membutuhkan 1 abad penuh untuk menyiapkannya. Baru saja, itu hampir dihancurkan oleh 1 pukulan. Tubuh Taoist Hesan bergetar, dan ekspresinya sedikit berubah. Kalian semua, tunggu. Sedikit kepanikan melintas di matanya, tetapi dia mengertakkan gigi dan tiba-tiba memuntahkan seteguk esensi darah, yang berubah menjadi awan darah yang menyatu menjadi pilar batu giok di dekatnya. Pada saat yang sama, dia dengan cepat membuat segel tangan, dan kekuatan sihir di dalam tubuhnya melonjak ke platform batu giok. Ketika kultivator integrasi tubuh di sekitarnya melihat ini, mereka juga buru-buru mengikuti. Di dalam formasi, beberapa puluh pilar cahaya besar tiba-tiba menyala, dan lapisan awan seperti sisik kuning muncul. Retakan yang dibuat oleh kera raksasa berbulu emas dengan cepat mulai sembuh. Kera raksasa berbulu emas mengeluarkan dengusan dingin, dan lengannya yang lain juga bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang sebelum jatuh dengan keras. Ledakan. Tinju emas besar mendarat di tempat yang sama seperti sebelumnya. Gelombang udara keemasan naik dari kepalan tangan, menyapu ke segala arah seperti angin kencang, seolah bisa melahap semua yang ada di jalurnya. Formasi besar itu bergetar hebat, dan awan kuning di permukaannya bergolak hebat. Pilar kuning bangkit dan melesat ke segala arah dengan kacau. Penghalang cahaya formasi tiba-tiba runtuh menjadi 2 kali ukuran aslinya, dan retakan menyebar lebih dalam. Akhirnya, terdengar suara keras, dan formasi benar-benar runtuh. Aula besar Shocking Sky Peak bergetar hebat, dan celah muncul di platform batu giok 3 tingkat, membelah seluruh platform batu giok menjadi 2. Wajah Taoist Hesan juga memucat, dan dia tiba-tiba berdiri. Saat dia hendak melakukan sesuatu, suara keras terdengar, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di atap aula, yang telah diperkuat dengan pembatasan formasi, sebelum hancur dan runtuh. Tinju emas seukuran rumah turun dari langit,
dan menghantam kepala Taois Hesan. Suara mendengung terdengar. Dengan membalik tangannya, Taois Hesan memanggil kocokan ekor kuda perak, dan dengan lambaian, benang perak yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan. Dia membuat segel tangan dengan satu tangan, dan benang perak yang memenuhi langit segera berkumpul, membentuk proyeksi kilin perak yang bertabrakan dengan kepalan emas. Suara yang menghancurkan bumi terdengar, dan cahaya keemasan dan perak terjalin, membentuk embusan angin yang bertiup ke langit, dan menyapu ke segala arah. Seluruh aula benar-benar hancur, dan kultivator integrasi tubuh juga dikirim terbang oleh embusan angin. Untungnya, mereka bereaksi sangat cepat, dan semuanya dengan panik memanggil berbagai harta sihir untuk melindungi diri sendiri, sehingga tidak terlalu banyak menderita luka. Sosok montok terhuyung-huyung keluar dari embusan angin. Itu adalah Taois Hesan, dan dia memegang setengah kocokan ekor kuda di tangannya. Sedikit ketakutan melintas di kedalaman matanya, dan dia buru-buru memanggil, "Tolong tunggu, rekan Han." Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, bayangan emas melintas, dan kera emas raksasa muncul di depannya seperti hantu. Sebuah pohon palem emas besar seukuran rumah runtuh. Telapak tangan raksasa itu sepertinya bergerak lambat, tapi terkadang cepat. Kekuatan mengerikan yang tampaknya mampu menghancurkan seluruh kehampaan tiba dengan gemuruh yang keras, dan serangkaian ledakan terdengar di kehampaan. Taois Hesan sangat terkejut, dan dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola cahaya putih, yang merupakan batu tinta hitam kuno. Ada cahaya redup yang mengalir di permukaan batu tinta, dan jelas bahwa itu adalah harta yang kokoh dengan kualitas tinggi. Batu tinta berputar di udara, dan membengkak tertiup angin. Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul dari dalamnya, dan pada saat yang sama, pilar tebal cahaya hitam keluar dari dalam untuk memblokir telapak tangan emas raksasa. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk buru-buru melarikan diri ke kejauhan. Pada saat yang sama, cahaya putih melintas di tangannya, dan tongkat giok putih muncul di tangannya. Kera emas raksasa mengeluarkan raungan rendah, dan telapak tangan yang terhalang oleh pilar cahaya hitam membuka kelima jarinya. Prasasti roh emas muncul di telapak tangan. Dalam sekejap, kekuatan 3 kali lebih kuat dari sebelumnya tiba-tiba meletus dari telapak tangan raksasa, dan dengan mudah menghancurkan pilar cahaya hitam. Kemudian, ia meraih batu tinta hitam dan mencengkeramnya dengan kuat. Batu tinta itu benar-benar hancur dengan ledakan. Setelah itu, tubuhnya kabur, dan dia segera muncul tidak jauh di belakang Taois Hesan. Tangan berbulu emas terulur seperti kilat, dan prasasti roh emas di permukaannya menyala gelombang udara keemasan menyapu ke depan. Taois Hesan tiba-tiba berbalik dan melambaikan tangannya dengan ganas. Dengan kilatan cahaya putih, tongkat giok putih terlempar. Cahaya merah, kuning, dan biru di permukaannya berputar, dan api roh campuran 3 warna membubung ke langit. Itu memadat di tengah, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi burung phoenix 3 warna yang berukuran lebih dari 100 kaki, dan menerkam ke arah kepalan tangan kera raksasa. Cahaya 3 warna yang sangat menyilaukan keluar dari phoenix, menerangi separuh langit. Pada saat ini, segala sesuatu di sekitarnya dibayangi. Suara yang menghancurkan bumi datang dari udara, dan itu langsung bergema di seluruh kuil Realm Origin. Itu menyebabkan semua murid berjubah Tao terbang keluar dari berbagai bangunan karena terkejut. Setelah keributan, mereka semua melihat ke arah Sky Shocking Peak dengan ekspresi berbeda. Pada saat ini, seluruh langit terbagi menjadi 2. Satu sisi adalah cahaya keemasan, dan sisi lainnya adalah cahaya merah, kuning, dan biru. Mereka bertabrakan satu sama lain dan terus membuat suara gemuruh yang teredam. Puncak mengejutkan langit dan tanah dalam jarak 1000 mil di sekitarnya bergetar hebat. Hembusan angin topan muncul dari udara tipis dan menyebar ke sekitarnya. Semua pohon di dekat Sky Shocking Peak tumbang, dan beberapa batu besar juga tersapu oleh angin kencang.
Tanahnya hampir terkelupas, dan hancur berkeping-keping. Konfrontasi antara dua kekuatan menakutkan hanya berlangsung beberapa saat. Cahaya keemasan dengan cepat membanjiri cahaya roh tiga warna di sisi lain, dan itu benar-benar hancur. Phoenix api tiga warna mengeluarkan tangisan sedih, dan sosoknya dihancurkan oleh cahaya keemasan. Itu benar-benar runtuh. Tubuh Taois Hesan dikirim terbang oleh gelombang udara yang mencengangkan, dan Zamrud Rui di tangannya juga meledak dengan keras. Dia terbang beberapa mil jauhnya, dan menabrak puncak gunung dengan keras. Kemudian, bersamaan dengan langit yang penuh dengan puing-puing, dia jatuh ke tanah. Tubuh kera emas besar jatuh dari langit, dan mendarat tidak jauh di depan Taois Hesan. Tanah berguncang hebat, dan puing-puing beterbangan kemana-mana. Sepasang kaki raksasa telah menginjak dua lubang besar. Rekan Han, tidak. Senior Han, tolong dengarkan penjelasanku. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Taois Hesan ketakutan setengah mati. Melihat kera raksasa itu tidak segera membunuhnya, dia buru-buru berbicara. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan segera melarikan diri dari kuil realem setelah melarikan diri dari gua. Dengan begitu, dia mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Beberapa ledakan keras berturut-turut datang dari langit yang jauh. Itu datang dari arah Stargathering Platform. Kera emas mengangkat alis, dan berbalik untuk melihat. Hati Taois Hesan bergetar, dan dia juga buru-buru melihat ke arah Stargathering Platform. Dia melihat 8 gunung di dekat Stargathering Platform bergemuruh dan bergoyang, dan puncaknya langsung meledak dan runtuh. 8 pilar cahaya yang menjulang di atas mereka menghilang. Penghalang cahaya besar yang menyelimuti Stargathering Platform tiba-tiba menjadi cerah, dan kemudian runtuh. Namun, tidak hanya bulan perak besar di atas Stargathering Platform tidak menghilang, ia malah mekar dengan cahaya yang bahkan lebih menyilaukan dari matahari, dan tiba-tiba mulai bergetar. Gelombang udara tak terlihat menyapu ke segala arah, dan ruang dalam radius beberapa ratus mil mulai bergetar lagi. Pohon-pohon hancur, dan gunung-gunung runtuh. Setelah itu, cahaya dari permukaan bulan perak berkumpul di tengah, dan tiba-tiba berputar, berubah menjadi pusaran yang sangat besar. Daerah sekitarnya terkadang berwarna merah tua, terkadang biru tua. Berbagai warna cahaya muncul satu demi satu, dan bahkan ada beberapa jenis cahaya yang berkelap-kelip dan terjalin, menyebabkan ruang bergetar hebat. Murid-murid di sekitar kuil realem semua menatap fenomena aneh di langit, dan mereka benar-benar terdiam. Kera emas menatap pusaran besar di langit, dan cahaya biru berkedip di matanya. Tiba-tiba, dia melambaikan tangannya, dan kekuatan isap yang besar muncul. Lepaskan aku, Taois Hesan berteriak keras, dan ingin berjuang, tetapi dia masih dengan mudah tersedot ke telapak tangan kera raksasa tanpa perlawanan. Kera raksasa itu membuka mulutnya, dan seekor burung api perak melesat keluar. Itu adalah esens Flame Rebirth, dan dengan sekejap, itu berubah menjadi seutas api perak, membungkus tubuh Taois Hesan. Setelah itu, dia melambaikan tangannya, dan membuang Taois Hesan. Dia kemudian berbalik untuk melihat pusaran spasial di langit lagi, dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Taois Hesan terhantam keras ke tanah, dan dia segera melihat bintang. Di langit, pusaran air di permukaan bulan raksasa perak telah berlipat ganda dibandingkan sebelumnya. Di bagian terdalam pusaran air, lapisan dinding kristal tembus pandang bisa terlihat samar-samar. Di belakangnya ada hamparan putih yang luas seolah-olah itu adalah dunia lain yang tidak dikenal. Tiba-tiba, lapisan dinding kristal berkelebat seolah dihantam oleh sesuatu dari sisi lain. Bulan raksasa perak bergetar sedikit, dan permukaan lapisan dinding kristal di pusaran air benar-benar merobek celah. Sekelompok cahaya kuning yang menyilaukan terbang keluar darinya dan jatuh dengan cepat.
Lapisan dinding kristal langsung sembuh. Saat pusaran air tiba-tiba mulai menyusut, itu tidak lagi terlihat. Itu adalah mata kera emas raksasa yang diubah Hanli menjadi cahaya biru yang berkedip, dan dia segera melihat benda yang terbungkus cahaya kuning itu dengan jelas. Yang mengejutkan, itu adalah kacang kuning yang berkilauan. Penampilannya sangat mirip dengan kacang kuning kecil yang dikeluarkan Duan Renli dari labu botol sebelumnya, tapi jauh lebih besar. Selain itu, permukaannya bertuliskan tanda jimat yang tak terhitung jumlahnya. Kacang itu tiba-tiba berhenti di udara sebelum berputar di tempat, di mana rune emas yang tak terhitung jumlahnya melonjak dalam hiruk-pikuk. Rune berputar di sekitar kacang, dan garis-garis cahaya kuning yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari dalam. Daerah sekitarnya dalam radius lebih dari 100 kaki langsung menjadi berkilauan dengan cahaya keemasan. Kemudian, dengan suara yang renyah, kacang itu membengkak dengan kecepatan luar biasa. Itu menumbuhkan kepala dan anggota badan. 1 meter, 100 meter, 100 meter, 1000 meter. Dalam sekejap, telah berubah menjadi raksasa serban kuning yang tingginya lebih dari 2000 meter. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang tampak besar. Raksasa ini tampak mirip dengan orang kuat serban kuning sebelumnya. Tubuh bagian atasnya telanjang, dan pinggangnya dibungkus dengan sorban kuning. Itu tidak bersenjata, tetapi otot-otot di lengan dan pahanya menonjol seolah-olah terbuat dari baja. Itu memberi orang rasa penindasan yang kuat. Pada saat berikutnya, permukaan bulan perak bergetar lagi, dan titik-titik kuning yang tak terhitung mulai menyembur keluar darinya. Itu adalah kedelai yang tertinggal di gua surga, dan mereka turun hujan seperti badai. Begitu kacang kuning menyentuh cahaya keemasan yang dipancarkan oleh raksasa turban kuning, mereka semua tersapu oleh semacam gaya isap. Setiap kacang yang mendarat di permukaan tubuh raksasa itu akan diam-diam tenggelam ke dalamnya, menyebabkan tubuh raksasa itu tumbuh sedikit lebih tinggi. Akibatnya, ketika puluhan ribu kedelai semuanya diserap oleh tubuh raksasa itu, tubuhnya juga melejit hingga setinggi sekitar 10.000 kaki. Itu berdiri menjulang di antara langit dan bumi, menyebabkan pegunungan di dekatnya tampak sedikit menyusut. Apa ini? Ini terlalu besar. Mereka tidak datang dengan niat baik. Kurasa aku baru saja melihat Penatua Agung kalah dari kera berbulu emas itu. Mengapa yang ini tiba-tiba muncul? Apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Lebih penting lari demi hidup kita. Ketika murid-murid kuil yang jauhnya ribuan mil melihat pemandangan ini, mereka secara alami ketakutan. Segera, banyak orang tidak peduli tentang hal lain dan tersebar ke segala arah. Tapi ada juga banyak orang yang berani dan berpikir tidak ada bahaya dari melihat dari jauh, jadi mereka tetap tinggal. Secara alami, beberapa berada di tahap tempering spasial dan bahkan tahap integrasi tubuh, tetapi mereka memiliki ekspresi berbeda di wajahnya. Pada saat ini, bulan perak besar di udara melintas dan mulai menyusut dengan cepat. Setelah beberapa saat, itu berubah menjadi piringan perak redup berukuran lebih dari 100 meter. Kemudian piringan perak terkelupas seperti gulungan perak putih di langit berbintang, jatuh, dan terbakar di jalan. Cahaya bintang yang awalnya dikaburkan oleh cahaya bintang di sekitarnya menyala lagi, dan terus-menerus berkedip. Kera berbulu emas mengabaikan perubahan bulan raksasa perak. Dari awal hingga akhir, matanya menatap raksasa serban kuning yang berdiri di udara. Jika tebakannya benar, kedelai yang berubah menjadi raksasa serban kuning kemungkinan besar berasal dari alam abadi. Itu bahkan terkait dengan 3 leluhur abadi yang disempurnakan dari Sekte Tengui. Ini agak menggugah pikiran. Pikiran Hanli melonjak seperti gelombang laut yang mengamuk. Pada saat ini, wajah raksasa kuning sedikit berfluktuasi. Fantasi wajah kuning pucat muncul samar-samar. Ia menatap kera berbulu emas dengan dingin, dan sosok besarnya tiba-tiba melesat lurus seperti meteorit. Dalam sekejap,
itu muncul di depan kera raksasa. Ia mengangkat lengan kanannya, dan kepalan emas besar meninju lurus ke arahnya. Gelombang udara kuning menyebar seperti gelombang. Dimanapun gelombang udara lewat, pegunungan dan pepohonan di sekitarnya meledak seperti gelembung. Kera berambut emas itu berteriak keras, dan tubuhnya dengan cepat tumbuh setinggi 100 kaki. Cahaya perak bermekaran di lengannya, dan pola roh perak yang tak terhitung jumlahnya muncul. Mereka berkumpul menjadi lapisan prasasti perak yang menutupi seluruh lengannya, dan kekuatan yang menakutkan tiba-tiba dipancarkan. Dengan teriakan nyaring, itu juga melontarkan pukulan. Badai perak berkabut menyapu lengannya. 1 perak dan 1 emas, 2 tinju dengan ukuran berbeda bertabrakan dengan ledakan keras. Suara keras yang menghancurkan bumi. Kedua lampu emas itu tiba-tiba berkembang, dan kemudian pecah. Kekosongan di dekatnya berputar dan bergetar, membuat suara mendengung. Tubuh kera berbulu emas itu bergetar hebat, dan cahaya perak di lengannya pecah dengan ledakan keras. Tubuhnya setinggi 1000 meter dikirim terbang, dan dengan beberapa poni, ia menghancurkan 3 atau 4 gunung kecil di sepanjang jalan. Pada akhirnya, ia menabrak lereng gunung yang tingginya lebih dari 10.000 meter, dan tubuhnya tenggelam lebih dari 100 meter ke dinding gunung sebelum hampir berhenti. Gunung raksasa itu bergetar hebat, dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti hujan, hampir runtuh karena benturan. Adapun paviliun di lereng gunung, dan bahkan tempat tinggal dan kebun herbal, mereka langsung berubah menjadi tumpukan tembok dan reruntuhan yang rusak di bawah kekuatan yang luar biasa. Kera berbulu emas itu terbang keluar dari dinding gunung dan mengibaskan debu di tubuhnya. Tidak ada bekas luka di tubuhnya, tapi ada jejak kengerian di matanya. Meskipun dia tidak bisa sepenuhnya mengerahkan kekuatan penuh kera gunung raksasa karena kekuatan spiritual yang dangkal di tubuhnya, kekuatan raksasa turban kuning di depannya benar-benar menakutkan. Bahkan dia punya perasaan bahwa dia tidak bisa menandinginya. Ledakan. Lebih dari 10 mil jauhnya, momentum terbang raksasa turban kuning berhenti, dan kakinya mendarat dengan keras di tanah di bawah, menyebabkan bumi bergemuruh. Kemudian dia sedikit membungkuk dengan satu lutut dan membungkuk sedikit. Ledakan. Ada ledakan keras di kehampaan, dan lingkaran riak yang terlihat menyebar. Raksasa turban kuning bergegas menuju kera berbulu emas seperti meteor. Dalam sekejap mata, itu mencapai bagian atas kepala kera, dan 2 tangan raksasa emas tiba-tiba menyambar. Meskipun kera raksasa sedikit terkejut dengan kecepatan lawan, dia tidak panik. Cahaya hijau besar tiba-tiba muncul dari tubuhnya, dan dia berguling di tanah, berubah menjadi burung dewa setinggi 500 meter. Di kepala mahkota Phoenix dan ekor hijau panjang, itu adalah transformasi dari Green Luan. Green Luan melebarkan sayapnya dan menghilang tanpa jejak, membuat raksasa turban kuning meleset dari sasarannya. Rumble, suara keras bergema di seluruh dunia. Raksasa serban kuning tidak dapat menghentikan momentumnya, dan kedua tangan raksasa emas itu meraih gunung raksasa di belakang posisi asli kera raksasa itu. Gunung raksasa itu sebenarnya terputus dari lereng gunung. Bongkahan batu sepanjang beberapa ribu kaki itu menghancurkan dan menghancurkan 2 gunung lainnya di belakangnya, menyebabkan bumi berguncang dan gunung-gunung bergetar dalam radius beberapa ratus kilometer. Bayangan hijau melintas di belakang raksasa turban kuning, dan sosok Green Luan muncul begitu saja. Kedua cakarnya yang besar terbungkus dalam cahaya hijau, dan ia dengan ganas mencengkeram punggung raksasa turban kuning. Beberapa luka panjang tertinggal di punggung raksasa, tapi tidak dalam. Untuk tubuh sebesar itu, lukanya hampir tidak berarti. Raksasa kuning sepertinya lambat, tapi sebenarnya sangat cepat. Kekuatan dahsyat yang dapat menjatuhkan gunung dan menjungkir-balikkan lautan tersapu, dan serangkaian ledakan terdengar di kehampaan. Green Luan mengepakkan sayapnya, dan sosoknya berubah menjadi bayangan hijau dan menghilang lagi. Saat berikutnya,
Ia muncul di depan raksasa turban kuning, dan mengepakkan sayapnya. Ratusan bulu beterbangan, dan berubah menjadi bila angin hijau berukuran lebih dari 100 meter. Tepi setiap bila angin berkedip dengan cahaya yang tajam, dan dengan cepat menebas raksasa turban kuning. Ada luka di dada dan perut raksasa kuning, dan dia sangat marah. Itu dengan cepat memutar kepalanya dan melambaikan tangannya dengan liar, tetapi itu hanya mengenai bayangan Green Luan, menyebabkan semburan gelombang udara yang tak terlihat. Di bawah cahaya yang berkedip-kedip di mata Green Luan, sosoknya tiba-tiba berubah menjadi serangkaian bayangan kabur, mengelilingi raksasa turban kuning di tengah, mencari kesempatan lain untuk menyerang. Kekuatan raksasa-raksasa turban benar-benar luar biasa. Untungnya pertahanannya tidak luar biasa, jadi serangan Green Luan masih bisa melukainya. Meski cederanya terlihat sedikit tidak signifikan, namun tetap bisa mengancam raksasa turban kuning. Pada saat ini, dada raksasa turban menyala, dan cahaya kuning misterius muncul, dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Punggung dan dadanya sembuh dengan cepat dalam cahaya kuning, dan menghilang dalam beberapa detik. Melihat pemandangan ini, Green Luan tiba-tiba tertegun. Kemudian ia menyipitkan matanya dan memekik. Kecepatannya dinaikkan hingga ekstrim, terbang naik turun di sekitar raksasa turban. Meskipun raksasa turban sangat kuat, kecepatannya jauh lebih rendah dari kecepatan Green Luan. Dia melambaikan tangannya dengan liar, tapi dia bahkan tidak bisa menyentuh bayangan raksasa turban, tapi itu menyebabkan pegunungan dalam jarak 100 mil. Bayangan hijau mengelilingi tubuh raksasa turban, dan tubuhnya segera dipenuhi memar. Namun, jejak cahaya kuning muncul di dadanya. Tidak peduli cedera apapun, itu bisa disembuhkan dalam beberapa detik. Tak hanya itu, gerakannya berangsur-angsur semakin lincah. Tampaknya telah menguasai lintasan teknik gerakan Green Luan, dan secara bertahap bisa mengejar kecepatan hantu Green Luan. Dua terus bergerak medan perang. Gunung-gunung di kuil spiritual realem runtuh satu demi satu, dan bangunan yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Untuk sesaat, raungan di realem spiritual temple naik satu demi satu, dan asap serta debu membumbung kemana-mana. Melihat ini, para kultivator tingkat tinggi yang telah melarikan diri jauh tidak bisa menahan rasa takut. Mereka segera kabur ke segala arah tanpa berani tinggal lebih lama lagi. Berbaring di tanah, Taois Hesan menyaksikan tanpa daya saat sekte besar itu menjadi reruntuhan buta dalam sekejap mata. Jika ini terus berlanjut, fondasi jutaan tahun akan hancur.